Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau baca tentang situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate, oke? 90% seperti biasa. Aku minta ke Allah agar diberikan nyatanya, oke? Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar di dalam energi spiritual yang aku tebar di dalam tarot aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarotku ya. Ambil yang baiknya, yang buruknya kita perbaiki, hindari juga. Oke. Kita lihat situasi maskulin. Sun. The Magician. The Knight of Pentacles. The Eight of Wands. The Hermit. Wow. The World. The King of Wands. Oke, ada kabar baik, ya, kabar baik. Aku ngelihat energinya maskulin nih lagi memperbaiki tentang kebahagiaannya dia, ya, salah satunya untuk bisa single, ya. Jadi dia ingin mengendingkan kebahagiaan palsunya dia yang selama ini dia jalani. Dia ingin memperbaiki hal itu, ya. Selama ini dia kan bersenang-senang penuh dengan tipu muslihat, kebohongan, topeng, bahkan juga penuh dengan tipu daya dari black magic, sihir, ataupun telepati yang dia gunakan kepintaran dia untuk bisa memiliki kebahagiaan yang dia inginkan tapi tidak dengan ketulusan. Ini perlahan-lahan ingin dia perbaiki ya. Ingin stabilkan lagi perjalanan hidupnya dia terutama tentang spiritual. Ya, dia ingin memulai masa depan dia yang baru. Walaupun ini baru rencana ya, baru rencana. Ini rencananya dia. This is good news sebenarnya. Tapi memang butuh pengorbanan ya, butuh waktu, butuh benar-benar planning yang matang. Jangan setengah hati lagi gitu ya. Terus aku ngelihatnya juga di sini dia benar-benar harus banyak belajar, sabar, dan menunggu jodoh yang tepat buat dia. Bisa kembali dengan kamu atau dengan kehidupan barunya dia lagi. Ya, dia harus banyak belajar tentang komitmen, dia harus banyak belajar tentang kejujuran gitu ya, terutama untuk meraih kebahagiaan itu yang gak bisa dipura-purakan seterusnya gitu loh, gak bisa dengan topeng terus,
Jadi harus dengan kejujuran. Kalau memang lagi sedih ya sedih, kalau memang dia tidak mencintai dengan tulus ya karena harta atau seksual, ya udah jujurkan aja gitu loh. Ini enggak kan, dia dipaksakan atau dia memaksakan diri, ya, dipaksa dengan keadaan, situasi, ya, aku ngeliatnya. Dan situasinya maskulin di sini ya memang harus banyak belajar juga, ya, tentang meraih kesabaran dalam kebahagiaan. Jadi nggak bisa diburu-buru, nggak bisa tergesa-gesa, ya. Dia ingin banget yang namanya memiliki masa depan yang baik gitu ya, masa depan yang sukses gitu. Ada rencana untuk memperbaiki semua perjalanan hidup dia. Dia mantau kamu juga, ya, it is. Dia mantau kamu. Dan dia melihat ada keinginan untuk mengendingkan permainan ini. Tapi semua butuh ketekunan, butuh kesabaran, ya, kestabilan terutama dalam emosional, kestabilan dalam komunikasi gitu ya, dan juga kestabilan dalam energi spiritual, ya. Itu harus kestabilan dalam langkah hidupnya dia. Sebagian dari maskul ini berencana ada yang ingin keliling dunia lah gitu ya, atau keliling negara untuk bisa mengendingkan permainan ini dengan cara yang menyendiri dulu bisa, yang menyenangkan diri sendiri dulu bisa. Aku ngelihatnya, ya, maskulin, you start want to be nice person, ya. Kita lihat situasi maskulin. The Moon. Walaupun kebahagiaannya ini masih samar-samar, ya, belum bisa dipastikan bahagia sepenuhnya karena penuh dengan drama. Kebahagiaannya ini penuh dengan tipu daya, kebohongan, bahkan juga campur tangan dari ilmu hitam, sihir, ya, pelet. The Moon bermimpi ingin bahagia, ya, bermimpi ingin tenang gitu. Tapi ya di sini kamu harus mengendingkan permainan, ya, tidak ada tipu daya. Nine of Cups, berharap semuanya baik-baik aja, maunya kamu. Tapi kan kita tidak bisa memaksa kehendak Tuhan, ya. Kehidupan itu tidak ada yang baik-baik saja. Kalau baik-baik saja otomatis kita tidak belajar dan tidak banyak bersyukur, tidak mendekati Tuhan juga gitu ya. Kita diturunkan ke bumi itu bukan untuk yang baik-baik saja, tidak, tapi memperbaiki dosanya, ya, leluhur kita, ya, Nabi Adam, pastinya dari awal gitu ya, kesalahannya beliau. Kita lihat The Fool. Terkadang maskulin ini bisa mengambil sikap gegabah, ya. Jadi kayak berani mengambil resiko juga pastinya untuk meraih harapan dan cita-citanya. The Emperor. Kamu kayaknya bakal nekat deh, pengen stabilkan lagi kehidupan kamu, perjalanan hidupmu. Walaupun kebahagiaan kamu ini masih penuh dengan drama, ya, dan juga samar-samar. Sebagian dari maskulin suka bertraveling, ya, jalan-jalan.
Ya, kamu ingin sembuhkan diri sih sebenarnya. Ingin sembuhkan diri. Ingin memperbaiki koneksimu sama Tuhan gitu ya. Walaupun belum yakin 100%, tapi ada keinginan, ada rencana. Ya, atau kamu sedang menjalaninya sudah, tapi memang belum full bagus gitu. Tapi bagi kamu memulai dari sekarang gitu. Oh, guys. Ya. Kalau yang aku lihat di sini, kamu berharapnya kan terlalu tinggi ya, maskulin. Sehingga terkadang ketika kamu mendapati apa yang kamu inginkan, kamu menjadi lupa daratan, bahkan menjadi angkuh dan sombong. Ini yang harus kamu perbaiki, sifat ininya, ya, sifat angkuhmu, sifat sombongmu, ya, kekuasaanmu, dan ini bisa melukai diri kamu sendiri. Jadi rencanakan dengan baik, ya, dan dengan jalan positif. Jangan tergesa-gesa, jangan berbuat aneh lagi, maksudnya ya, jangan gegabah ya, jangan gegabah. Perbaiki sifat gegabah kamu, terutama dalam mengambil keputusan dan komunikasi. Maskulin. So, for short, kamu harus healing ya, kamu harus sembuhkan, istirahatkan sifat petualangan kamu. Ya, the moon, 9 of cups, the fool, the emperor, the star, 3 of sword, and the 4 of sword. Kamu harus pikirkan baik-baik rencana kehidupan kamu ke depannya, dan kamu harus istirahatkan semua yang berbau petualangan, terutama dalam hal nafsu. Di sini aku ngelihat energinya kamu takut dan lelah juga ya dalam meraih kestabilan hidup kamu penuh dengan drama, atau diawali dari drama, dari topeng, dari kebohongan, sehingga apapun yang kamu dapati semuanya ya penuh dengan resiko. Strange. Kamu memang benar-benar yang difikirkan hanya senang-senang yang kamu bayangin ya, maskulin. You want to healthy, you want healing ya. Kamu mau sembuh, itu yang ada di otak kamu, rencana. Tapi yang ada di dalam hati kamu ini bertentangan ya, pikiran dan hati, nafsu. Salah satunya ya efek karena pergaulan juga, koneksi dengan orang-orang sekitar kamu juga. Ini bisa dengan teman bisnis, teman kerja, ataupun ya perselingkuhannya kamu yang diawali dengan seksualitas dan juga keuangan, sehingga kamu membayangkan sesuatu yang luar biasa ya, tentang komitmen yang bebas, memiliki kestabilan hidup yang luar biasa, dan ini sangat kuat tentang kesenangannya. Itu yang kamu pikirkan ya, yang lagi bertentangan hati. Ini bisa kena efek ilmu hitam juga, ataupun fitnahan ya. Makanya kamu menjadi orang yang memikirkan tentang kesenangan saja, jadi gegabah ngambil tindakannya. Oke. Sebagian dari maskulin ini ada yang mencari atau menjalani jalan instan untuk mencapai harapan dan impian, tapi pada akhirnya mau tidak mau ini akan berujung dengan ketakutan, berujung dengan luka, berujung dengan triparty ya, karena mau gak mau harus
mengistirahatkan dunia permainan kamu. Keinginan kamu ingin memperbaiki kebahagiaan kamu lagi. Ya, itu keinginan kamu ingin stabilkan lagi. Tapi di sini malah kamu terluka ya. Terluka dengan rahasia yang kamu simpan, terluka dengan rencana-rencana yang kamu sembunyikan. Ya, ketika kamu sukses atau bahagia dengan seseorang. Dan ini membuat kamu mempunyai intuisi menggunakan kepintaran kamu. Entah itu dengan magic, ya ilmu yang kamu pelajari, atau dengan talenta kamu, ya bisa dengan kualitas diri kamu, bisa komunikasi ataupun fisik ya, kamu gunakan sebagai trik. Kamu berani mengambil risiko ya untuk bisa meraih kesuksesan yang kamu inginkan secara jalan pintas, tapi pada akhirnya berending melelahkan. Sama aja sih, sama aja ya. Ini memang konflik ya antara pikiran dan hati. Mana yang kamu pilih? Kamu tahu nih dengan logika gitu ya, ini jalannya salah sebenarnya, dan ini akan berujung dengan kehampaan, berujung dengan perpisahan, berujung dengan luka. Kamu tahu, tapi karena nafsu, ya nafsu kamu yang besar, dan ini juga efek ya dari godaan di luar sana, entah itu magic, fitnahan atau kesenangan, sehingga ya kamu abaikan perasaan kamu, pikirannya kamu ngikutin nafsu. Kita lihat situasi maskulin. Ten of Wands, King of Cups, Four of Wands, Nine of Pentacles. Kamu harus berkomitmen dengan dirimu sendiri dulu aja ya. Kalau kamu pengen hidup sukses, jadi jangan berhubungan dengan siapa-siapa dulu gitu loh. Komitmen aja dengan dirimu. Ya, kamu jadi fokusin aja kerja. Ya, maskulin. Jangan berpikir atau menghayal ingin bahagia dengan pasangan, tapi kamu belum bisa mengimbangi pikiran, logikamu dan hawa nafsumu gitu loh. Itu ya, the Queen of Swords. Karena di sini kamu juga masih sulit melepaskan feminim ya. Terutama feminim yang sudah mengambil keputusan hidup sendiri ya, bisa dengan bercerai ya, atau dengan udahlah gue fokus aja dengan kerja, fokus dengan healing ya. The King of Swords. Kamunya juga masih angkuh ya, maskulin. Jadi merasa bersaingan dengan feminim ya, padahal di sini feminim sudah mengatakan yang sebenarnya ya, kalau dia ingin istirahat dari pernikahan ini dulu atau break up ya, jadi nggak cerai, berpisahlah ibaratnya gitu, untuk bisa menyembuhkan dirinya dia sendiri dari rasa trauma, ya dari rasa sakit gitu. Tapi kamunya di sini merasa sombong juga. Jadi kayak ya udah silakan gitu loh. Aku juga bisa sendiri kok gitu. Padahal di sini kamu sudah lelah dengan kesombongan kamu, keangkuhannya kamu gitu. Dan kamu masih menutupi tentang luka hatinya kamu juga dari orang-orang sekitar kamu. Bahkan kamu sakit hati sih dengan feminim ya, yang sudah mengatakan dengan jujur ya ingin perbaiki diri, ingin sukseskan karir, terutama spiritual juga, sukseskan dunianya feminim sendiri gitu ya. Kamu sakit hati karena ya kamu tahu feminim kalau sudah
mengambil keputusan, otomatis itu berarti sudah fatal gitu loh. Apalagi mengambil keputusannya untuk sukseskan diri sendiri gitu ya. So ini membuat maskulin itu terluka. Kenapa? Merasa terhianati karena ya mau gak mau feminin fokus tentang dunia spiritualnya untuk dirinya dia sendiri, untuk dunianya ya. Makanya maskulin ini coba untuk meninggalkan intuisinya dia walaupun berat ya. Dan dia membawa seluruh dramanya, kebohongannya ya karena permainannya dia yang masih dia pendam. Ingin kembali ke kamu pun itu karena ya ada kepentingan sendiri tentang kesuksesan, tentang pamor, tentang kebebasan ya. Dia membutuhkan energi spiritualnya kamu, sedangkan kamu di sini sudah mengatakan dengan jujur semuanya udah ending. Kamu udah lelah, kamu capek dengan sikap arogannya dia. Oke. So, aku ngelihatnya maskulin tuh ya berat ngelepasin feminim yang mencoba fokus pada dirinya dia sendiri, terutama dalam hal spiritual dan karir. Dia tidak suka diduluin, dia nggak suka dikalahkan. Ya, aku ngelihatnya. Sehingga apapun yang dia dapat, kebahagiaan dan cita-citanya itu selalu membawa beban ya, tanggung jawab yang besar. Dan ingin rasanya harapan dia bisa bersama perbaiki lagi kestabilan hidup ya, untuk kepentingan dia pribadi. Tapi di sini feminimnya udah menjujurkan terluka, menjujurkan ingin sendiri, menjujurkan ingin sukses dalam karirnya. Maskulin masih membawa beban tentang dramanya dia, dengan tipu dayanya, dengan topengnya, memakai telepati, dia berani mengambil resiko ya, untuk bisa mengalahkan feminim, atau maksudnya itu menundukkan feminim dalam dunianya dia lagi. Sebenarnya ini campur tangan dari karmik juga ya, karena karmik ini coba untuk ngeblok keinginannya maskulin untuk reconciliation, tapi dia juga ngerasa maskulin ngeblok perasaan cintanya dia ke karmik ya. Jadi gagal move on sebenarnya si maskulin ini ke karmik ya. Jadi kayak dia sama karmik, dia pikir maskulin ini bisa move on dari feminim, tapi ternyata di dalam diamnya, di dalam kesendiriannya malah memikirkan gimana caranya bisa menguasai feminim lagi. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu energinya. Pay attention to the red flags. Love yourself first. The signs are continuing you. Your self-respect makes you more romantically attractive. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Reconciliation. Someone from your past
is returning to your life. Let go of the control issue. Maskulin, kamu kan selalu ingin ngontrol keadaan ya, ingin ngontrol feminim untuk di bawah komando kamu. Sudah waktunya kamu melepaskan semua itu. Kalaupun kamu udah gak sanggup dengan karmik, udah gak merasa bahagia, gak ada feeling lagi, gak ada insting, ini juga nanti spiritualnya juga akan keblok ya, karmik ke maskulin. Karena kenapa? Karena maskulin fokus ke feminin, feminin fokus pada dirinya dia sendiri. Ini membuat maskulin harus banyak belajar mencintai dirinya dia sendiri. Dia minta bantuan temennya untuk bisa kembali sama kamu. Karena dia ketergantungan ya dengan energinya sama kamu ya, feminim. Apalagi feminim sudah fokus ya, fokus dalam healing, menutup triparty, menutup trauma dengan kesendirian, dengan susah payah. Bisa ada yang sampai 9 tahun sudah melakukan healing. Ya. Aku ngelihatnya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share. And skip iklan channel aku. Like kita TMS and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much dan jaga diri kalian.